وأنزل فيه من الوعيد ما ينصر به أركان الظالمين وأخبر فيه أن الموت نهاية للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan ibadah-ibadah dan ketaatan kepadanya. Kemudian beliau membuka tausiah beliau dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita semua umat yang mulia, menurunkan kepada kita Al-Quran yang agung, Al-Quran yang mulia, yang ketika kita membacanya dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, air mata menjadi mengalir. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa akan ada kematian yang akan menjadi akhir dari setiap kehidupan. أيها الأحباب الكرام، وأننا بعد الموت للحساب والرصيد، وأننا سنحاسب حسابا عما كنا له فاعلين، وسنسأل سؤالا عما كنا له قائلين، وسنقف ظلا وخطوة بين يدي الله رب العالمين مجتمعين على صعيد واحد عراة الكافرين وعنت الوجوه للحي القيوم. Kemudian setelah kematian, jemaah sekalian, kita semua akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk melalui hari hisab, hari perhitungan setiap amal kita. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala individu, orang per orang, dan akan ditanya langsung oleh Allah atas perbuatan dan ucapan-ucapan yang kita lakukan selama di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari itu semua wajah tertunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم أيها الأكارم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز المبين. هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين، وهذا أمر رب الملوك مالك يوم الدين سبحانه من إله قوي جواد متين. وبعد أيها الأحباب الكرام، Kemudian di sanalah akan dibuktikan siapa orang yang mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya, maka sungguh dia telah beruntung mendapatkan kemenangan yang nyata. نعم أيها الأحباب الكرام، ها نحن في شهر عظيم، شهر مبارك، شهر الطاعات، شهر العبادات. كنا بالأمس نقول يا ليت رمضان يا رمضان يأتي. أيها الأحباب الكرام، كان سلفنا الصالح يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر بأن يبلغنا رمضان. نعم، ها هو رمضان، ومن أفضل العبادات أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر العظيم هو قراءة القرآن. أفضل وأعظم العبادات هو قراءة القرآن. Jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan mulia, bulannya rahmat Allah, bulan keberkahan. Dan disebutkan oleh Syekh bahwa kita semua sebelum memasuki bulan Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Ramadan. Maka hari ini kita telah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di bulan Ramadan, sehingga kita memanfaatkan kesempatan ini, momentum ini, agar kita bisa memaksimalkan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan salah satu ibadah yang mulia, yang paling utama di bulan Ramadan adalah besar nih, saya tahu. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في حق هذا الشهر العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أيها الأحباب الكرام، الهدف من هذا الشهر العظيم هو أن لعلكم تتقون. كان
Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Allah ingin menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sendiri memiliki kedudukan khusus dan keutamaan yang sangat mulia. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Kita bersungguh-sungguh bertekad untuk memperbanyak membaca Al-Quran setiap harinya. Di tiap waktu kita menyempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. 1 juz, 2 juz, 3 juz per hari. Minimal dalam bulan Ramadan kita mengkhatamkan 1 kali membaca Al-Quran. Disebutkan bahwa ulama terdahulu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika masuk di bulan Ramadan, beliau memfokuskan hari-harinya memperbanyak membaca Al-Quran. أيها الأكارم، خيركم من تألم القرآن وعلمه، خيركم من تألم القرآن وعلمه. لذلك أيها الأحباب الكرام، لابد أن تعلم 4 أو 5 في هذا الشهر العظيم. أما الأمر الأول فهو الصيام، ويجب عليك أن تعلم أن الصيام أيها الأحباب الكرام لا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب والنصر، بل إنما تصوم عينيك عن الحرام، ويصوم لسانك عن الحرام، وأذنيك عن الحرام، ويديك ورجليك أيها الأحباب الكرام. ولابد أن تعلم أن الحرام Iya. Iya, remulsin aku. Bersabda di hadis yang mulianya, khairukum man ta'allama Dibututul apa dong? al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak waktu kita bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati ayat-ayat Al-Quran, berusaha untuk memahami isi kandungan dari ayat Al-Quran sehingga kita mudah untuk mengamalkannya di kemudian hari. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah berpuasa. Kita memperbaiki puasa kita menjaga kebaikan atau bagusnya puasa kita. Jangan sampai puasa kita ternodai oleh dosa-dosa, menjadi kurang pahalanya. Beliau menyebutkan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan anggota tubuh kita seluruhnya dari berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, menahan tangan, kaki, mata dan seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang sebenarnya dari berpuasa. أيها الأكارم، وأما الأمر الآخر فهو الصدقة. الصدقة أيها الأحباب الكرام في رمضان لها أجر عظيم ومبارك عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة يختلف أجرها في رمضان عن الأيام السابقة أيها الأكارم. داووا مرضاكم بالصدقات. من عنده مريض، من عنده حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يتصدق في هذا الشهر العظيم، لأن الصدقة في رمضان أيها الأكارم أجرها يختلف عما سبق في الأيام السابقة. نعم أيها الأحباب الكرام، أما الأمر الأول فهو الصيام، وأما الأمر الثاني فهو تلاوة القرآن، وأما الأمر الثالث أيها الأكارم فهو الصدقة، والأمر الرابع فهو القيام أيها الأحباب الكرام بما يسمى عندنا الآن فهو التراويح. Kemudian hal yang kedua, jamaah sekalian, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian hal yang selanjutnya, hal yang ketiga adalah bersedekah, memperbanyak infak dan sedekah. Tentunya sedekah ini memiliki pahala yang sangat besar. Ketika seseorang memberikan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang terbaik. Disebutkan bahwa 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya sedekah, bulan di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan jauh lebih banyak dari hari-hari selain di bulan Ramadan. Salah satu keutamaan atau salah satu fadilah dari bersedekah disebutkan dalam hadis Rasulullah
atau ada keluarganya yang sakit, kemudian bersedekah meniatkannya sebagai penyembuh, insya Allah kata Rasulullah itu akan menjadi penyembuh bagi penyakitnya. Atau ada yang memiliki hajat atau keinginan-keinginan kesulitan-kesulitan, insya Allah dengan sedekah Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah jalan dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. أيها الأحبة الكرام في هذا الشهر العظيم هذا الشهر المبارك يجب على كل واحد فينا أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. نعم على ماذا نبكي في هذه الدنيا أيها الأحبة؟ قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلام فيها تدعو من فيها لا ترون الذي بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها. إن بناها بخير طاب بانيها وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وكلنا بخراب الدهر نبنيها. Kemudian perkara selanjutnya adalah qiyamul lail. Dalam hal ini di bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kita bersedia dan siap insya Allah di setiap malamnya menghidupkan malam-malam dengan bersalat tarawih secara berjamaah. Kemudian perkara selanjutnya yang disampaikan oleh beliau adalah kita harus memperbanyak untuk memperbaiki atau bermuhasabah, introspeksi diri kita. Manakala mungkin kita di hari-hari kita terisi dengan dosa-dosa, kemudian kita bermuhasabah, bertekad untuk mengurangi dosa tersebut, bahkan berhenti dari melakukannya. Begitu pula dalam amal kebaikan, mungkin kita masih kurang dalam melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka kita bertekad di hari selanjutnya untuk meningkatkan amal soleh tersebut. Sebelum di hari hisab nanti, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghisab langsung akan memberikan atau akan memintai pertanggungjawaban di mana di sana tidak ada lagi manfaatnya menyesal ketika seseorang menyesal atas perbuatan yang dia lakukan di dunia. أيها الأكارم، وأما الأمر الآخر الذي سأتحدث به معكم أنني قد جئتكم حاملا سلاما من أهل فلسطين إليكم وشوق أهل غزة إليكم أيها الأحباب الكرام، ونشكركم جميعا على دعمكم ومساندتكم لأهل غزة وأهل فلسطين في وقت الشدة. نعم أيها الأحباب الكرام، وأنا واقف الآن بين يديكم أهل فلسطين، من منهم شهداء ومن منهم جرحى. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك. نعم يدافعون من أجل المسجد الأقصى المبارك الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian hal terakhir yang disampaikan oleh beliau datang dari Gaza, Palestina, dari salah satu kemanusiaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Beliau menyebutkan bahwa beliau datang kepada kita semua membawa salam orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina memberikan salam kita semua kepada orang yang ada di Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa salam rindu, salam cinta orang-orang Palestina dititipkan oleh beliau kepada kita semua. Beliau sampai hari ini, sampai saat ini, ya mas sekalian, masih diperangi oleh orang-orang Zionis Israel laknatullah alaihim. Mereka dirampas hak-haknya, dirampas tanah mereka. Mereka dibunuh, mereka ditembaki, ya mas sekalian. Mereka tentunya dengan pengorbanan mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Mereka mengorbankan harta dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka dibunuh di depan mereka langsung, ya mas sekalian. Bahkan dengan pembunuhan yang secara atau sebenarnya pembunuhan tersebut sangat tidak manusiawi. Mereka tentunya sangat berterima kasih kepada kita semua yang siap dan bersedia untuk membantu mereka, membantu dalam bentuk doa, dalam bentuk sumbangan-sumbangan, bentuk donasi kita agar supaya minimal mengurangi apa-apa yang mereka hadapi berupa kesulitan, kelaparan. Tentunya dengan donasi tersebut kita bisa menjadikannya sebagai makanan
atau pakaian domestik yang akan mereka gunakan di sana. Mereka menunggu bantuan-bantuan kita jamaah sekalian, sehingga kita semua sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang seagama dan seakidah dengan mereka, insya Allah siap membantu mereka di Palestina sana. أيها الأحباب الكرام، يجب على الأمة جميعا أن تتوحد في مواجهة هذا العدو الصهيوني لعنه الله. نعم أيها الأحباب الكرام، أهل غزة وأهل فلسطين هناك لهم نقص من الأموال والأنفس. نعم، في الأنفس والثمرات. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله سبحانه وتعالى الله يقول: إن الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين. لذلك أيها الأحباب الكرام، يجب علينا أن نتوحد بمواجهة هذا العدو الصهيوني، أن نعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم أيها الأحباب الكرام، نحن بحاجة في غزة وبحاجة في فلسطين أن تتبرأوا وأن تدعمونا وأن تكونوا سندا لنا أيها الأحباب الكرام. نعم، بارك الله فيكم، وصلى الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وأحبابنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته، اللهم آمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian Syekh menutup tausiah beliau dengan mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam, kewajiban kita adalah bersama dalam menghadapi orang-orang Zionis Israel laknatullahi alaihi. Kita bersama dalam hal ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka menguasai bumi Palestina, bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bumi para nabi, bumi di mana Isra Mi'raj terjadi, bumi di mana ada Al-Masjidil Aqsa sebagai kehormatan umat Islam di seluruh dunia. Tentunya kita dengan bantuan ini menjadi bukti bahwa kita peduli dengan mereka, sebagai landasan atau alasan kita semua ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita bantu, apa yang telah kita berikan bagi mereka, sehingga akan menjadi bukti bahwasanya kita telah memberikan bantuan kita, doa-doa kita, donasi kita bagi mereka, minimal dengan mengurangi kesulitan yang mereka hadapi saat ini, Mas kalian. Dan juga dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita rasa aman di tempat kita. Kita masih dengan mudah melaksanakan sholat. Iya, maunya ada tadi. Kita dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tentu atas izin juga kita membantu saudara-saudara kita yang menghadapi kesulitan-kesulitan. Kemudian Syekh menutup ceramah beliau dengan mendoakan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa, sholat, bacaan Al-Quran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah mengumpulkan kita di Masjidil Aqsa nanti untuk hadir sholat berjamaah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan ceramah dan tausiah dari Syekh Yasir Suwaidan dari Gaza Palestina sana. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ceramah beliau, bukan hanya sekedar didengarkan, tetapi kita mengambil manfaat, faedah, dan juga kita bersedia untuk mengamalkannya di keseharian kita, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kami dalam hal ini sebagai perwakilan Yayasan Pinisi Permata Nusantara, barangkali dari jamaah sekalian, tentunya kita semua siap untuk membantu mereka di Palestina. Kita bersedia membantu mereka, maka kami dari perwakilan Yayasan Pinisi membuka sesi pengumpulan donasi bagi jamaah-jamaah sekalian yang memiliki kelebihan harta. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta kita. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang yang bersedekah seperti satu biji yang dari biji itu menjadi 7 tangkai, kemudian dari setiap tangkai tumbuh 100 biji, maka menjadi 700 biji ya mas kalian. Itu adalah balasan yang kecil di mata Allah. Allah sanggup dan kuasa menambahkan lebih dari 700 biji ya mas kalian. Tentunya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji.
Pero ini suruh selis. Insya Allah pengumpulan donasi akan langsung dipimpin oleh Bapak Yayasan PDC Al-Ustaz Agus. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, Ya, Ibu sekalian, ada total ilaw atau di maksud yang kami cintai, ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di malam ke-8 dari Ramadan. Ya. Bulan Ramadan, bulan sedekah, bulannya Al-Quran, dan bulannya Maghfirah. Bulan di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Yayasan PDC Permata Nusantara dalam hal ini ya mempunyai program di bulan Ramadan yaitu Safari Ramadan dengan tujuan dua hal. Yang pertama adalah intisarul ilm, menyebarkan ilmu, dan yang kedua adalah mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mengapa kita harus bantu orang Palestina itu? Mengapa? Kita harus tahu. Ya, karena pertama karena orang Palestina itu atau negara Palestina itu adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Negara pertama yang mencucurkan uangnya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka dalam hal ini kita juga harus peka terhadap mereka di saat susah. Kita juga harus bantu mereka. Mereka tidak mau memisah sama kita, tapi kita harus peka. Kita harus punya rasa balas budi kepada mereka, karena mereka lah kita sampai hidupnya sekarang ini aman sejahtera. Ya. Kenapa? Itu ada andilnya orang Palestina. Yang kedua, kenapa kita harus bantu orang Palestina? Karena di sana ada Al-Aqsa. Al-Aqsa adalah bagian dari akidah umat Islam. Kita tiap tahun mengadakan yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj maksudnya apa? Bahwa Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kita. Ya. Maka momen Ramadan ini adalah momen untuk membuktikan bahwa kita cinta Al-Aqsa. Ya. Kita itu punya salah satu lain, 3 negeri haram. Yang pertama adalah Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Ini yang kita sering lupakan, ini Al-Aqsa. Sering kita lupakan. Ya. Mengapa kita harus bantu orang Palestina? Karena urusan Palestina bukan hanya urusan orang Palestina saja, tetapi urusan orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul. Ya. Mengapa kita harus bantu Palestina? Karena orang-orang Palestina berada di garda terdepan di dalam membela kehormatan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita ngaku orang Islam itu ya, kita harus bangga dibela sama mereka. Kita yang ada di garda belakang ini hanya bisa berdoa, dan yang kedua kita hanya bisa membantu dengan harta kita. Sementara mereka sudah mengorbankan anak-anak mereka sudah mengorbankan harta mereka, ya, untuk membela kehormatan kaum muslimin, yaitu Al-Aqsa, ya, itu. Nah, seharusnya dengan yang selanjutnya, mengapa kita harus bantu orang Palestina? Sebagai pembuktian keimanan kita. Ya, nanti kalau di akhirat nanti ditanya sama Allah, kamu waktu di dunia sudah bantu Al-Aqsa enggak? Sudah ya Allah. Buktinya apa? Saksinya siapa? Saksinya satu masjid. Ya, yang ada di desa di Jinangka ini. Ya, satu masjid. Silakan tanya mereka. Saya sudah bantu dengan harta saya. Sebagai pembuktian, sebagai maghfiratan Allah, sebagai bentuk alasan kita nanti di hadapan Allah. Ya, jadi keluar dari masjid ini semuanya harus bersedekah, karena sudah datang berita tentang Al-Aqsa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun itu sedikit, karena kita
kita sudah mendengar, maka suatu saat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi dengan kita membantu Al-Aqsa, membantu orang-orang Palestina, boleh jadi yang menarik tangan-tangan kita ke surga itu adalah orang-orang Palestina. Begitu juga kalau kita bantu orang-orang Muslim Rohingya, bisa jadi mereka yang menarik tangan kita masuk surga. Nanti kita menjadi orang yang masyhur, ya, orang yang terkenal di akhirat. Orang-orang Palestina nyari kita, mana si fulan, dia bantu saya, ya. Ya, kebetulan kami ini sudah bukti kami dari Yayasan Pinisi Nusantara, ya, mendistribusikan bantuan orang-orang Sulawesi Selatan, Pak. Orang-orang Sulawesi Selatan, bantuan dari orang-orang Sulawesi Selatan ini kita distribusikan di Palestina sana. Alhamdulillah. Ini orang-orang Palestina. Kalau kita bicara tentang Yayasan Pinisi, ya Pinisi itu ya artinya ya Sulawesi Selatan. Image-nya begitu, gitu. Ya. Jadi dengan alasan-alasan itu seharusnya kita menyatukan hati kita membantu mereka, menyatukan hati kita. Ya. Jangan ada orang bertanya, ngapain kita bantu mereka? Mereka itu begitu karena dosa-dosa mereka. Ya, bapak-bapak kalau ada